Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Lailatukum sa'idah ayyuhal ikhwah. Sa'idatun mubarak ya Ustaz. Aywa, alhamdulillah. Tayyib. Qabla tibda hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas terkait mubtada ya teman-teman. Mubtada itu seperti status kalimat. Kan sebelumnya kita membahas terkait fa'il ya. Fa'il dalam bahasa Indonesia itu disebut subjek. Kemudian mubtada ini dia itu merupakan kalimat isim yang berada di awal jumlah. Jadi setiap kalimat isim yang berada di awal susunan kalimat atau jumlah itu nanti dia disebut dengan mubtada. Nah, misalnya ada pertanyaan misalnya assalamu kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat isim. Tandanya apa? Tandanya al. I'rabnya apa? I'rabnya rafa. Tandanya apa? Tandanya dhammah. Kenapa? Karena berupa isim mufrad. Jabatannya jadi apa? Jabatannya jadi mubtada. Jabatannya jadi mubtada. Nah, mubtada ini i'rabnya wajib rafa. Cuman rafanya tidak hanya dhammah saja, kebetulan ini isim mufrad, makanya dia i'rabnya rafa, kemudian tandanya dhammah. Ini yang kemarin sempat kita bahas terkait mubtada. Dan sekarang kita masuk ke khobar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Saya ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi ya? Ini. Wal khabaru kismani. Khabar itu ada dua. Tapi sebelum itu saya menjelaskan tentang khobar ya teman-teman. Khobar itu isim yang dibaca rafa yang mana disandarkan pada mubtada. Jadi khobar ini sebagai pelengkap mubtada. Jika ada mubtada pasti ada khobar. Ya. Jika ada mubtada pasti ada khobar. Misalnya alhamdulillahi. Alhamdu ini dia menjadi mubtada. Kenapa? Karena berawal pada jumlah atau berada di awal jumlah. Alif isim yang berada di awal jumlah. Kenapa kok i'rabnya rafa? Iya, karena dia itu menjadi mubtada. Ya. Jadi awal jumlah, kalau tidak ada kalimat yang terletak sebelumnya, itu nanti dia pasti beri'rab rafa dan kedudukannya sebagai mubtada. Itu teman-teman. Kemudian contoh lagi misalnya Allahu ghafurun. Nah, Allahu ghafurun. Allahu di situ merupakan mubtada ya karena berada di awal jumlah. Dan mubtada itu pasti i'rabnya rafa. La ghafurun ini menjadi khobar. Menjadi khobar sebagai pelengkap dari mubtada. Allahu kalau dalam bahasa Jawa, Allahu utawi Allah
iku ghafurun dat kang moho ngapura. Allah adalah dat yang maha pengampun. Jadi khobar ini sebagai pelengkapnya mubtada. Ya. Karena jika tidak ada khobar maka bukan kalam, teman-teman. Jika tidak ada khobar maka bukan kalam. Kenapa? Karena tidak mufidah dan tidak murakkab, tidak terdiri dari dua kata dan tidak mufidah. Misalnya lagi Muhammadun Rasulun. Muhammadun ini dia irobnya rofa. Kenapa? Karena menjadi mubtada. Nah, mubtada irobnya wajib rofa. Kemudian Rasulun sebagai khobarnya untuk pelengkap dari Muhammad itu sendiri. Muhammadun Rasulun. Muhammad itu utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu terkait khobar, teman-teman. Jadi khobar disebutkan untuk melengkapi mubtada. Ya. Nah, khobar ini ada dua, sebagaimana dalam kitab wal khobaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Khobar itu ada dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Fal mufradu adapun yang mufrad seperti contoh Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun ini dia menjadi mubtada karena dari awal jumlah ya, sebagai contoh di situ Zaid itu berdiri. Zaid adalah orang yang berdiri. Jadi ini disebut khobar mufrad ya teman-teman. Wa ghairu mufradi adapun khobar ghairu mufrad itu ada 4. Yaitu jar majrur, susunan yang terdiri dari jar majrur, ada huruf jar dan ada isim setelahnya seperti fil fasli, minal baiti, an zaidin, masalan bil maktabati misalnya, bil mirsami misalnya. Nah, itu namanya jar majrur dan khobarnya itu berupa jar majrur. Nanti akan saya terangkan satu persatu. Kemudian dorof ini keterangan tempat atau waktu ya teman-teman. Terus fi'il ma'afa'ilihi. Fi'il fa'il ini kalau dalam kitab lain disebut jumlah fi'liyah atau jumlah yang terletak fi'il fa'il atau terdiri dari fi'il fa'il. Kemudian mubtada khobar atau yang disebut dengan jumlah ismiyah. Nahu qaulika seperti contoh Zaidun fid dari. Zaid itu berada di rumah. Nah, fiddari ini dia menjadi khobar. Khobarnya khobar ghairu mufrad. Kenapa kok khobar ghairu mufrad? Karena terdiri dari jar majrur. Jar majrur itu apa? Jar itu huruf jar. Majrur itu yang dijarkan. Nah, ini akan saya terangkan satu persatu ya. Saya jelaskan di kitabnya dulu. Wa zaitun indaka wa zaitun qama abuhu wa zaitun jariyatuhu dahibatun. Jadi gini teman-teman, khobar itu ada dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad ini khobar yang terdiri dari satu kata. Bukan berarti mufrad itu isi mufrad, bukan, tapi terdiri dari satu kata. Jadi misalnya Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani. Qaimani itu kan merupakan isim tasniyah. Qaimani ini merupakan isim tasniyah. Walaupun bentuknya itu isim tasniyah, dia itu disebut khobar mufrad, teman-teman. Disebut khobar mufrad. Jadi khobar mufrad itu bukan khobar yang terbuat dari isim mufrad, bukan, melainkan khobar yang terbuat dari atau tertulis dengan menggunakan satu kata. Satu kata. Kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian az-zaituna qaimuna atau al-muslimuna solihuna. Orang-orang Islam itu soleh semuanya. Nah, solihuna ini kan merupakan jamak. Jamaknya jamak mudzakkar salim. Nah, di sini khobarnya itu disebut khobar mufrad ya teman-teman. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah khobar mufrad itu bukan khobar yang terdiri dari isim mufrad, bukan, melainkan terdiri dari satu kata. Yep. Itu khobar mufrad. Kemudian khobar ghairu mufrad itu ada 4. Yang pertama jar majrur. Jadi khobarnya itu berbentuk susunan jar majrur. Jar ini huruf jar ya teman-teman, huruf jar. Huruf jar, kemudian masjid ini disebut majrur. Majrur itu yang dijarkan. Jadi ketika ada isim didahului oleh huruf jar, itu nanti disebut jar majrur.
Nah, khobarnya berupa jar majrur. Jadi misalnya contoh, Zaidun fil masjidi. Zaidun fil masjidi. Zaid sebagai mubtada karena di awal jumlah, kemudian fil masjidi itu menjadi khobar. Kalau terjemahnya, Zaid itu berada di masjid. Terjemah bebas saja teman-teman. Jadi fil masjid ini merupakan khobar ghairu mufrad. Kenapa disebut khobar ghairu mufrad? Karena terdiri dari atau terbuat dari jar majrur gitu. Yang kedua terbuat dari dorof. Dorof ini keterangan atau kata yang menunjukkan makna waktu atau tempat. Seperti kalau waktu itu amama, waro'a, ya kok waktu itu tempat ya, afwan tempat. Waro'a, khalfa, dan lain sebagainya. Itu namanya yang menunjukkan makna tempat. Di depan, di belakang, di samping, di kiri, di kanan, itu namanya tempat. Seperti amamal masjidi, di depan masjid. Kemudian, atau menunjukkan makna waktu, seperti yaumul jum'ati, di hari Jumat. Misalnya lagi yaumul idi, hari raya, waktu hari raya, misalnya kulal usbu setiap minggu, kulayaum setiap hari. Jadi menunjukkan makna waktu. Nah, ketika khobarnya itu menunjukkan makna waktu, nanti khobarnya disebut khobar ghairu mufrad. Ya. Contoh, Zaidun amamal masjidi. Zaid berada di depan masjid. Itu khobar ghairu mufrad yang terbuat dari dorof. Kemudian, al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Ini yang ketiga. Contoh Zaidun koma abuhu. Jadi sebelum masuk ke sini, saya beritahu teman-teman bentuk model kitab lain ya, misalnya di kitab Wadih itu ada istilah jumlah mufidah atau kita katakan jumlah saja. Jumlah atau susunan bahasa Arab ya, susunan bahasa Arab terdiri dari dua. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Oh, saya gunakan yang baca. Teman-teman, suara saya jelas ya? Kok hening sekali? Takutnya tidak jelas. Wadih? Sauti wadih? Suara saya واضح jelas? أستاذ واضح. Iya, alhamdulillah. Nah, jumlah ini kalau dalam kitab Nahwu Wadih atau susunan kata dalam bahasa Arab ada dua kategori. Yang pertama disebut jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah yang diawali oleh kalimat isim. Contoh misalnya, Assalamu alaikum. Nah, ini jumlah yang atau susunan yang diawali oleh kalimat isim. Ini kan isim, teman-teman. Misalnya lagi, Alhamdulillah. Alhamdulillahi. Misalnya lagi, Zaitun. Oh, imun. Ini yang sering dalam kitab. Dan lain sebagainya. Pokoknya diawali oleh kalimat isim. Kemudian, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu jumlah atau susunan yang terdiri dari fi'il fa'il. Jumlah fi'liyah. Diawali oleh fi'il, misalnya yansuru, Ahmadu, Zaidan misalnya. Nah, jumlah ini diawali oleh kalimat fi'il. Ketika diawali oleh kalimat fi'il, nanti jumlahnya ini disebut jumlah fi'liyah. Satu misal lagi. Koma abuka misalnya.
amamal baiti. Ayahmu berdiri di depan pintu misalnya. Nah, ini namanya jumlah fi'liyah. Jumlah yang terdiri dari fi'il sama fa'ilnya. Nah, misalnya lagi, biar tambah lagi contohnya. Yaknusu atau libu, murid itu menyapu. Murid itu menyapu. Ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Lah, khobarnya ini berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kita lihat di contoh ya. Kalau yang pertama tadi kan khobarnya berupa susunan jar majrur. Yang kedua khobarnya berupa susunan dorof. Yang ketiga khobarnya berupa susunan jumlah ismiyah. Dan keempat jumlah fi'liyah. Contoh. Jumlah fi'liyah contohnya kan koma abuhu. Koma ini kan berupa fi'il. Dia disebut jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyahnya ini dia jadi khobar. Contohnya Zaidun, koma abuhu. Zaidun, koma abuhu. Kalau dalam makna Jawa itu, mana Jawanya begini. Zaidun utawi Zaid, iku koma jumeneng sopo abuhu, ayahnya Zaid. Jadi kalau terjemah bahasanya ya bebas saja. Ayahnya Zaid itu berdiri. Kemudian contoh yang jumlah ismiyah seperti ini. Asy'ru tawilun. Ada yang tahu teman-teman terjemahnya asy'ru tawilun? Rambut panjang, rambutnya panjang. Rambut itu panjang. Rambut itu panjang. Terjemah susunan mubtada khobar, rambut itu panjang. Tapi kalau rambut itu yang panjang, itu nanti bukan susunan mubtada khobar, melainkan na'at man'ut. Na'at man'ut insya Allah akan kita bahas setelah ambil nawasih insya Allah. Nah ini khobarnya berupa jumlah ismiyah. Contoh, Zaidun sya'ruhu tawilun. Zaidun utawi Zaid iku sya'ruhu utawi rambut Zaid iku tawilun dawa. Itu kalau bahasa Jawa ya teman-teman. Jadi sya'ruhu dia itu sebagai khobarnya Zaid. Dan dia juga merupakan mubtada. Nah, dia juga merupakan mubtada. Yang mana pada asalnya itu dia mubtada teman-teman. Namun dia ini dijadikan khobarnya mubtada. Zaidun itu sendiri. Jadi itu saja teman-teman terkait khobar ghairu mufrad, yang mana khobar ghairu mufrad itu berbentuk jar majrur, dzaraf, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Baik. Itu tadi terkait penjelasan khobar. Teman-teman ada yang tanyakan, tafadhol. Ini kameranya nggak bisa. Tafadhol, bisoal teman-teman, barangkali yang tanyakan. Ada Ustaz. Baik, tafadhol. Oh, jadi kalau misalnya yang al-fi'lu ma'a fa'ilihi itu setelah mubtada itu khobarnya itu Fi'il. berupa isim apa tuh kalimah fi'liyah. Fi'il. Naam, sahih. Jadi misalnya mau membahas Arabkan Ahmad sedang pergi ya. Dia bisa dirubah ke bentuk ismiyah dan juga bisa berubah ke bentuk fi'liyah. Misalnya kalau ismiyah Ahmadu, misalnya Ahmadu yansuru Zaidan. Ahmad menolong Zaid. Kalau dirubah yansuru dulu ya boleh. Ini nanti berubah dengan bentuknya menjadi jumlah fi'liyah. Yansuru Ahmadu Zaidan.
Jadi benar yang ditanyakan oleh Uti Fatimah, yang jumlah fi'liyah itu khobarnya itu berupa fi'il. Nah, gitu. Kaifa? Fahim tuh? Uti Fatimah? Insyaallah. Jadi Baik. kayak- Al-akhar yang lain? jadi ini kebalikan sama yang khabar ma'ah mubtada ma'ah khabarihi ya Ustaz. Mm-mm. Kalau mubtada ma khobarihi itu nanti khobarnya berupa jumlah Ismiyah. ismiyah. Ya. Hmm. Nah, Ustaz, nah. Baik. Ustadz, Afwan, izin bertanya. Ya, Zaid, ya, Zaidan di Nafadhal. situ sebagai apa, Ustadz? Itu MW Zaidan di atau sini yang isim maf'ul bih. maf'ul bih? Nah, saya kasih mukaddimah aja ya. Maf'ul bih kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut objek. Nah, yang suri ini kan predikat. Predikat itu kata kerja. Ahmadu ini subjek. Subjek dalam bahasa Arab itu disebut apa kemarin? Fa'il. Lah objek, tahu objek Ukti Sari? Tahu Yang objek? tadi Ustadz bilang maf'ul bih. Enggak, Sasaran. terjemahnya sasaran. Nah, setiap sasaran atau dalam bahasa Arab itu disebut maf'ul bih atau kalimat yang dikenai pekerjaan. Lah, maf'ul bih ini i'rabnya wajib rofa. Wajib nasab afwan. I'rabnya wajib nasab. Makanya di sini zaidan bukan zaitun. Nah, maf'ul bih ini akan kita bahas di bab mansubatil asma. Ini. Nah, mansubatil asma, isim-isim yang wajib dibaca nasab. Di antara yang pertama adalah maf'ul bih. Mungkin sebagai pemahaman awal, pemahaman dasar, objek dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya wajib nasab. Gitu, Ukti. Kaifa? Jadi misalnya, saya minum air. Ana asrobu alma a i apa u? Al-ma'ah. Alma a karena menjadi objek. Itu Ukti. Kaifa fahimti? Walaupun belum saya terangkan terkait maf'ul bihnya. Ada yang lain sebelum saya lanjutkan? Ya, Uti Fatimah. Eh, maaf ya Ustaz, yakfi. Ya, karena baik. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ke bab
awamil ad-dakhilati 'ala al-mubtada' wal khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa qadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babul awamil ad-dakhilati 'ala al-mubtada' wal khabar. Bab ini menjelaskan tentang amil ya atau lafadz yang menyebabkan berubahnya susunan mubtada' khabar. Ya. Lafadz yang menyebabkan berubahnya susunan mubtada' dan khabar. Di awal itu susunan mubtada' dan khabar kan i'rabnya rafa ya teman-teman. Nah, ini ada kalimat yang menyebabkan susunan mubtada'nya itu berubah. Ada kalanya rafa yang mubtada'nya rafa kemudian khabarnya nasab, ada kalanya yang mubtada'nya nasab khabarnya rafa, ada kalanya nasab. Nah, ini amil ini disebut amil nawasikh. Kalau dalam kitab lain disebut apa? Amil nawasikh. Sebagai muqaddimah, ada istilah kana wa akhwatuha. Lafadznya itu kana dan ada beberapa saudaranya. Tugasnya ini, dia apa tugasnya? Jadi setiap kalimat itu terkadang memiliki tugasnya khusus. Seperti huruf jar, itu kan tugasnya mengejarkan kalimat. Misalnya al-madrasatu kemasukan fi menjadi fil madrasati. Nah, ini ada susunan kalimat ketika kemasukan kana dan saudaranya, khususnya di bab mubtada' khabar, itu nanti dia berubah. Pengamalannya apa? Tarfaul isma wa tansibul khabar. Itu untuk kana. Jadi yang isimnya itu dibaca rafa, khabarnya dibaca nasab. Kemudian kalau inna wa akhwatuha itu isimnya dibaca nasab, khabarnya dibaca rafa, kebalik. Kemudian kalau donna dan saudaranya, itu malah dua-duanya itu udah dinasab. Satu misal. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini susunan apa, teman-teman? Zaidun qaimun ini merupakan susunan apa? Mubtada khobar, Ustaz. Mubtada khabar sahih. Mubtada itu i'rabnya wajib apa? Rafa. Mubtada i'rabnya wajib rafa. Kemudian khabar i'rabnya wajib apa? Rafa. Rafa juga. Jadi mubtada sama khabarnya ini wajib rafa. Namun ketika didahului oleh kana ya, nanti berubah ini susunannya. Yang mana isimnya kana ini dia tetap rafa tapi khabarnya nasab. Jadi kana Zaidun qaiman. Qaiman ini dia sebagai khobar. Khobarnya kana. Jadi khobarnya itu berupa nasab. Sebelumnya kan wajib rafa kan. Tapi ini dia nasab. Kemudian ada kalanya inna. Isimnya ini menjadi nasab. Sebelumnya kan rafa. Zaidun qaiman kan sebelumnya rafa. Misalnya kalau contoh mungkin sering dengar Allahu Rahimun. Kemasukan kana jadi gimana teman-teman? Kanallahu Rahiman. Rahiman. Kanallahu Rahiman. Kemasukan inna jadi gimana? Innallaha Rahimun. Nah, gitu. Dia berubah, harokatnya itu berubah, i'rabnya berubah gitu. I'rabnya berubah. Kemudian kalau donna itu jadi jadi nasab keduanya sebagai maf'ul bih. Donantu Zaidan qaiman. Saya menduga bahwa Zaid orang yang berdiri. Jadi tiga ini, kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, donna dan saudaranya itu merubah i'rab susunan dari mubtada khobar. Yang mana mubtada khobar kalau tidak didahului apa-apa itu i'rabnya wajib rafa. Namun ketika kemasukan kana dan saudaranya, mubtadanya jadi rafa, khobarnya jadi nasab. Ketika kemasukan inna, mubtadanya jadi nasab, khobarnya jadi rafa, kebalik. Tapi kalau kemasukan donna dan saudaranya itu nanti dua-duanya i'rabnya nasab. Ya.
sebagaimana contoh yang saya jelaskan. Jadi di sini teman-teman yang perlu digarisbawahi adalah atau yang teman-teman usahakan yaitu yang pertama paham terkait pekerjaan dari kana, inna, dan donna berikut juga saudaranya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus tahu saudaranya kana itu siapa saja, saudaranya inna itu siapa saja, dan saudaranya donna itu siapa saja. Baik, itu sebagai mukadimah terkait bab awamil an-nawasih. Teman-teman ada yang tanyakan? Tafadhol, bisoal. Ya. Teman-teman silakan barangkali ada yang tanyakan. Ukti Fatimah, Ukti Syari, Ukti Unaisa, Ukti Cahaya. Kalau Ukti Cahaya ini nyimak saja dulu ya. Ya, ada pertanyaan? Nyimak dulu, Ustaz. Ya, nyimak dulu aja ya. Baik, Ustaz. Hmm? Afwan Ustadz, izin bertanya. Ya, tafadhol. Kan tadi dibilang kalau kana itu tarfaul isma wa tansibul khobar. Karena ada Ya. ada huruf ada apa namanya? Ada Ada anaknya kan saudaranya. Ustadz? Ya, ada saudaranya kan? Nah, berarti dia saudaranya itu tarfaul isma wa tansibul khobar juga harokatnya. Iya. Oh, Di ya, antaranya syukran. karena itu di antara saudaranya karena itu spesialnya Laisa. Laisa Zaidun qa'iman. Betul? Boleh cari. Ya Ustadz, syukron. Afwan. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke saudaranya Kana. Ya. Saudaranya Kana ini misalnya Kana, Amsa, Asbaha, Adha, Dolla, Bata, Soro, Laisa, atau dalam bait Alfiyah itu disebutkan Kakana, Dolla, Bata, Adha, Asbaha, Amsa, Wasoro, Laisa, Zalabariha. Jadi semuanya saudaranya ini tugasnya itu adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Teman-teman bisa dihafal ya saudara-saudaranya itu biar tidak tertukar. Takutnya nanti tertukar dengan saudaranya Inna. Misalnya saudaranya Inna di sini Inna, Anna, Lakina, Ka'anna, Laita, La'alla. Kalau saudaranya Inna ini sedikit. Ada 6. Nah, dan 6 ini yang perlu saya jelaskan adalah faedahnya ya teman-teman atau maknanya. Inna sama anna itu artinya sesungguhnya. Ya, misalnya innallaha ghafurun. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun. Kalau bahasa Arabnya penegasan ya, litaukid. I'lam annallaha ghafurun. Kemudian kalau lakinna ini menunjukkan arti atau bermakna akan tetapi. Misalnya Zaidun ghaniyun lakinna baitahu shaghirun.
Zaid itu orang yang kaya, akan tetapi rumahnya kecil. Akan tetapi. Ka'anna itu artinya seakan-akan, atau bahasa Arabnya litashbih. Jadi, ka'anna Zaidan asadun. Seakan-akan Zaid itu seperti singa. Laita itu litamani. Laita itu andaikan. Andaikan ini litamani. Beda dengan la'ala ya. Kalau la'ala itu litaraji. Laita itu artinya andaikan, yang mana mengharapkan sesuatu yang kemungkinan tidak bisa terjadi. Misalnya contoh, laita asyababa aidun. Andaikan masa muda kembali. Kan nggak mungkin. Laita itu artinya andaikan. Kemudian la'alla itu semoga, bermakna doa, atau litaraji harapan. La'alal matara nazilun. Semoga hujan turun. Itu saudaranya inna. Kalau ada lagu itu, nah ini cocok untuk Ukti Cahaya ini. Jadi Ukti Cahaya ini sebenarnya cocoknya untuk lagu-lagu dulu. Seperti Inna sesungguhnya, Anna sesungguhnya, Ka'anna seakan-akan, Lakina akan tetapi, La'ala semoga supaya, Laita andaikan. Gitu. Jadi untuk sekelas Ukti Aisyah yang mana masih MI, ini sebaiknya itu lagu-lagu kosakata dulu. Ya. Lagu-lagu kosakata dulu. Nanti mungkin bisa Ustadz share sendiri untuk Ukti Aisyah, biar nanti kapan-kapan kalau longgar di samping menghafal Al-Quran bisa setoran ke Ustadz. Gitu ya, Ukti Aisyah, Kaifa, anti muafiqah, kamu setuju? Anti muafiqatun, kamu setuju? Cahaya Ustaz. Ayo, Ukti Cahaya, anti muafiqah, setuju? Mana suaranya? Aina sautuki? Ya, jadi gitu teman-teman. Ya, nah saya. Jadi gitu teman-teman ya, terkait saudaranya Kana dan Inna. Sebelum masuk ke Donna, barangkali ada yang tanyakan teman-teman. Tafadhol. Kalau nggak ada, saya yang tanya. Saya akan menyodorkan kalimat. Siapa yang mau ditanya dulu? Oke, Ukti Fatimah. Ya. Ukti Fatimah. Misalnya, Lagi Ustaz. apa? Lagi apa? Lagi bising anak-anak asal. Oh, bising. Oke, Ukti Sari berarti. Enak Ukti Sari. Ya, Ustaz dicoba dulu. Coba. Aduh. Allahu Syakur. Allahu Rahim, Allahu Ghafur. Oh iya, Allahu Syakur. Adimun misalnya. Allahu Adimun ini susunan apa? Disebut susunan apa? Mubtada khabar. Mubtada khobar. Sahih. Kenapa kok disebut susunan mubtada khobar? Karena terdiri dari mubtada khobar. Dua kan? Kalau Iya. dalam kitab lain, mubtada khobar ini disebut susunan apa? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kenapa kok disebut dengan jumlah ismiyah? Diawali dengan itu ismiyah. Kata benda. Bukan kata benda. Isim alam. Kalimat Isim isim. alam. Gitu ya. Iya, kalimat isim. Oke. Ketika saya kasih, oh ya, jangan adimun ya, kalimat lain. At-talibu mahirun.
Ketika kemasukan Laisa, jadi gimana? Tadi Laisa tuh saudaranya Kana ya Ustaz? Nggak tahu. Coba dicek. Iya. Eh, Iya, iya berarti Ustaz. gimana? Berarti gimana? Yang atau libu yang diubah. Iya, berarti jadi Oh, gimana? itu. Laisa atau libu Laisa mahir. atau libu? Laisa Mahir. atau libu? Mahirun, ya. Mahiran apa run? Mahir. Ro Ustaz. Mahi. Kan Ro atau ron? sibuk. Ro. 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 Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jika kalimat itu tidak ada alnya dan bukan berupa isim maf'ul munsharif, maka dia wajib ditanwin. Oh iya. Berarti Oh gimana? iya, lupa. Nanti itu Berarti nanti. Mahiron. mahiran. Oke. Kita kemasukan ta'ala. Jadi gimana? Nggak, belum hafal Ustaz. Oke, coba dicek. Zannu Anna ya Ustaz. Inna. Iya, saudaranya Inna ya. Iya. Berarti la'alla at-talibah mahirun. La'alla taliba mahirun. Tayyib. Sahih? Ya, insyaallah. Ukhti Unaisah. Iya Ustaz. Kaifa anti mustaidah? Insya Allah. Insya Allah. Saya rubah susunannya. At-talibani mahironi. Kemasukan soro. Jadi gimana? Soro Hmm. atau dan atau libani tetap. Itu Ya. sampingnya apa Ustaz? Sampingnya apa nggak Mahironi. kelihatan? Mahironi. Soro atau libani mahiro ini. Oke, benar. Oke. Sahih. Kemudian kalau misalnya Anna, Inna. Sama kayak tadi atau pakai atau libani. Ya. Inna atau ini mahironi. Inna at-talibaini talibaini mahirani. Tayyib sahih. Kurang satu. Misalnya ahuka hadirun. Saudaramu datang. Ketika kemasukan laita jadi gimana? Laita akhika hadirun. Gimana? Laita Laita akhika laita akhika hadirun. hadirun. Tayyib. Akhika ini i'rabnya apa? Irobnya nasab.
tandanya apa? Iya. Ya, iya ke. Asma khamsah rafa dengan tanda apa? Coba dibuka tabel i'rabnya. Eh, nasab. Kan nasab pengamalannya Laita itu awalnya. Rof. Apa Ustaz tadi nanya rof apa nasabnya? Mm-mm. Nasabnya. Nasabnya. Eh, Laita itu pengamalannya apa? Laita. Tansibul isma wa tarful khabar. Oke. Akhu itu kan termasuk asma khamsah kan? Hmm. Nah, asma khamsah rafa tandanya apa? Wow. Aku. Nasabnya. Alif ya Ustaz. Alif. Oh Berarti iya yang benar berarti di mana? akhoka. Akhoka. Laita akhaka hadirun. Baik. Kaifa fahimti? Insyaallah. Baik. Jadi alhamdulillah itu tadi terkait pembahasan dan awamil anawasikh yang mana karena dan saudaranya itu mempunyai tugas tarfaul isma wa tansibul khobar, yaitu merupakan isim dan menasabkan khobar. Kalau inna tansibul isma wa tarfaul khobar, itu untuk yang kita bahas kali ini. Untuk donannya insya Allah pertemuan berikutnya. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Semoga manfaat barokah. Hayanah tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum.